Yang komen di Uya-Kuya, bilang ada Uya-Kuya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Ya, maaf nih ya. Bagaimana nasib dari para reseller atau agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia ini? Apakah mereka itu mendapatkan kompensasi atau mendapatkan ganti rugi? Saya tahu bahwa ini adalah salah satu mata pencaharian masyarakat juga, bahwa dengan menjadi reseller mereka mengharapkan mendapatkan penghasilan lebih. Tapi dengan kejadian ini saya melihat bahwa para owner-owner ini hanya meminta maaf. Pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue, ya. Dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya-Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang, ya, untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. Intinya gue tegak lurus, gue cuma mengerjakan tugas gue sebagai DPR, membela kepentingan rakyat, pro rakyat. Rakyat yang mana? Ya seluruh rakyat lah. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun. Setuju, gue setuju banget sama statementnya Uya-Kuya ini. Kalau memang ada pemerasan, memang harus diberantas. Setuju banget gue ini. Tapi sebelum ke situ, kita tarik mundur dulu ke perkara sebelum pemerasan ini. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk Dr. G yang berbentuk jarum itu gimana? DNA salmon sama white tomato-nya DRL itu gimana? Ini terjadi jauh sebelum pemerasan itu terjadi loh, kuy. Lucu juga ya, kuy. Kayak ngajak orang, bodo amat lah. Oke, sekarang aku coba validasi dari argumen yang keluar dari Muncungko itu ya, kuy. Anggaplah pemerasan itu benar adanya. Ini seumpama aja nih ya. Oke lah, pemerasan itu tindak pidana gitu. Kira-kira korbannya siapa sih? Segelintir pemain sirkus itu kan? Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgent antara penindakan mafia skincare yang merugikan banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau pemerasan yang merugikan hanya segelintir owner skincare? Hah? Ayo coba dijawab, kuy. Kan kata Muncungmu itu harus membela kepentingan rakyat. Nah, dari dua ini kira-kira rakyat yang mana yang mau kau bela? Dan rakyat yang mana yang sekiranya layak buat kau perjuangkan, kuy? Satu lagi ya, kuy, kalau emang kemarin niatnya ngeberantas pemerasan, kenapa kemarin diterima tuh permintaan mereka untuk audiensi ke DPR? Pemerasan kan harusnya masuknya ke ranah aparat hukum, ngapain pula ke DPR? Kalaupun yang mau dibahas terkait persaingan bisnis, harusnya ke Komisi 6, bukan Komisi 9. Justru seharusnya yang kemarin dibahas di Komisi 9 itu adalah modus-modus yang sering digunakan oleh mafia skincare. Nah itu baru pas kalau narasumbernya mereka kemarin di Komisi 9. Itu harusnya pembahasannya. Kalau kemarin pembahasan tentang modus-modus yang sering dilakukan sama mafia skincare, nah gue baru yakin kalau lu membela kepentingan rakyat. Gimana? Kalian nih bilang ya, kenapa kok cuman ngundang brand owner sama dokter-dokter estetik ke DPR? Nih gue kasih tahu ya, DPR tidak pernah sama sekali mengundang mereka. Ya, gue tanya ke sekretariat, ternyata mereka yang berkirim surat dari beberapa minggu yang lalu, ya, untuk mengajukan surat permohonan untuk RDP atau rapat dengar pendapat, ya, yang mau berbicara soal keresahan, kegaduhan, soal skincare, termasuk dugaan pemerasan dari dokter atau seorang dokter ke dokter lainnya, ya. Bapak Uya-Kuya yang terhormat, DPR RI, Komisi 9. Saya melihat VT Bapak yang menceritakan bahwa Komisi 9 itu tidak mengundang produsen skincare, tapi mereka mengirim surat untuk RDP. Oke Pak, saya berdiri di konsumen nih Pak ya, karena saya sebagai ketua Smart Konsumen. Saya ceritakan nih Pak, perjalanan panjang kita. Saya sudah lapor, diterima langsung ketua BPKN. Ya, saya ketua pelindungan Smart Konsumen, lembaga pelindungan konsumen. Ya, saya mewakili korban-korban penggunaan skincare. Saya sudah lapor dengan BPKN. Minta audiensi juga dengan Komisi 9 dari tahun kemarin. Kok kalah cepat dengan dokter-dokter? Bisa langsung diterima? Ayo. Ya, apalagi para korban skincare. Mereka harus lapor sendiri ke kantor polisi. Dengan sendiri-sendiri, dengan person-person. Apakah didengar? Anda kok cepat banget itu diterima dengan di Komisi 9? Ya. Jadi kalau persoalan skincare review dan sebagainya, ya buktikan saja kalau memang tidak benar apa yang direview. Ya, produkmu berkualitas, buktikan. Itu benar itu. Ada Komisi 9 menyatakan bahwa gimana produk-produk yang kemudian mengandung bahan berbahaya tetap dijual di e-commerce.
Nah, gimana BP POM? Apa tindakannya? Ayo. Mas Uya bilang laporkan aja ke Badan POM, laporkan aja ke Badan POM, gitu ya. Terus selama ini bertahun-tahun gimana kejadiannya Mas Uya? Masih banyak tuh yang jualan di pasaran. Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dizolimin, dan nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Pasti salah satunya yang benar, salah satu yang salah. Mas Uya, ya Uya Kuya, tahu nggak sebelum kejadian huru-hara, barang yang dicek sama Doktif itu di produknya si SS, itu ada barang berbahaya. Tahu udah beredar berapa ribu skincare, dan bagaimana ruginya para reseller. Kalau biasa dengerin suara Big Boss, coba turun dikit ke bawah Pak Uya Kuya, dengerin suara reseller. Mungkin Pak Uya Kuya nggak sempat karena sibuk sekali ya. Diduga menerima bayaran dari Reza Gladys dan Sheila Saukia, Uya Kuya dirujak habis-habisan oleh netizen. Sikap Uya Kuya membuat masyarakat geram lantaran menjadi pihak yang membela owner skincare SS dan Dr. Reza Gladys yang diduga menjual skincare dengan bahan berbahaya seperti merkuri. Pasalnya, Uya Kuya hanya terkesan fokus pada kasus pemerasan yang dialami oleh Reza Gladys dan Sheila Saukia, dan justru tidak berpihak kepada masyarakat yang wajahnya menjadi rusak karena memakai produk berbahaya tersebut. Nikita Mirzani turut menyentil Uya Kuya yang membantu Dr. Reza Gladys menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 9 DPR RI untuk membahas kasus pemerasan bos skincare. Namun setelah diserang oleh netizen, Uya Kuya mengaku tidak pernah mengundang bos skincare tersebut. Uya menjelaskan bahwa mereka sendiri yang mengajukan permintaan kepada Komisi 9. Tetapi Ketua Perlindungan Smart Konsumen mengungkap hal berbeda. Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, dirinya sudah melapor lebih dahulu ke BPKN dan mengirim surat juga kepada Komisi 9 dari tahun kemarin. Namun pihak Komisi 9 justru lebih dulu mengundang Reza Gladys dan Sheila Saukia untuk datang di rapat mereka. Ketua Perlindungan Konsumen ini heran mengapa dirinya yang sudah lapor lebih dulu justru tidak ada tindak lanjut. Tentu hal ini menjadi dasar yang masyarakat menduga bahwa Uya Kuya terkesan pilih kasih. Meski Uya Kuya mengatakan bahwa ia memiliki prinsip tidak akan menerima sejumlah uang untuk membela kepentingan suatu kelompok, tapi masyarakat masih menyayangkan sikap Uya Kuya yang tidak mendengarkan dari dua sisi dari kasus ini.